Hah? Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah lihat, bukan? Luar biasa. Salut, salut. Baru kali ini aku lihat perhelatan sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh, pawang hujan. Sebentar. Itu kok masih tetap saja hujan? Oh, apakah dia gagal? Duh, jangan malu-maluin dong. Oh bukan, dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat bagaimana cara pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate lalu ditancapkan ke tanah atau media lainnya. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak urusan begini. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu dirilah. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa-bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis hal begini di Bensos. Dijamin deh. Jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil. Waktu itu aku mengomentari idola netizen yang jasnya miring sedikit. Komentar balasan justru bukan kudapat dari sang idola, melainkan dari penggemar fanatik yang rela membela idolanya mati-matian. Siap perang kata-kata sampai menentang segala. Kurasa pergeseran dunia politik ini juga bisa dipengaruhi oleh jempol netizen ini loh. Aku yakin soal pawang hujan ini pun bisa viral gara-gara netizen. Andai semua netizen memiliki akses terbatas untuk memberikan komentar, tentu tidak akan seheboh ini. Aku teringat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau panjang betah sekali mengimbangi. Penduduk sudah mulai gelisah dengan cuaca panas. Persediaan makanan yang semakin menipis dan sawah ladang yang semakin kering. Nenek bilang, biasanya ada upacara jika keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Penduduk di sana mayoritas seorang petani. Mereka sangat menguntungkan penghasilannya dari hasil tani. Kau bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen melulu gagal sementara kebutuhan hidup terus mendesak? Sejak dulu, upacara ritual harus menghadirkan cincong. Harus ada boneka itu yang menjadi perantara pemanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi, leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air. Akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul sesuai dengan petunjuk yang didapatnya. Lewati Tirakat, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual pemanggil hujan dengan media jingcowo. Ya, aku ingat lagi. Suatu kali aku pernah melihat upacara itu waktu umurku masih kecil. Waktu itu tentu saja aku tidak terlalu mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak-anak seumurku, boneka cincong itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka cincong itu. Iya, asal kalian tahu, boneka itu mengejar orang-orang yang tidak percaya pada saat ritual itu berlangsung.
cincowong bilguna bilem bayu. Shalalalala lenggut laguan te anggadeni. Begitulah sepotong lagu yang dinyanyikan oleh sinden pada saat ritual berlangsung. Para penabuh memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung oleh hihit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada juga yang memukul bokor dari kuningan yang terbuat dari 2 buah ruas kayu. Aku bersama kakakku diam-diam menikmati pertunjukan itu. Suara musik yang tercipta antara pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden serta gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa mempengaruhi kesehatan juga loh kawan. Kesehatan fisik dan mental. Pikiran kita bisa jauh lebih tenang. Rasa sakit pun bisa berkurang dan energi dalam tubuh tersalurkan. Menurut kalian, apa yang paling berpengaruh pada saat mendengarkan musik? Buatku, alunan irama dalam musik itu sendiri, apapun musiknya. Kakakku pernah bilang, orang bisa trance saat bermain musik itu asyik, bukan? Musik yang didengar saat ritual pun terasa menarik. Ada perasaan lain, seperti berada pada dunia yang berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita berada di tengah halaman. Tampak olehku, ia memangku boneka cincong memasuki area tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen, lengkap dengan perukuyan, tumpeng kecil, gula batu, kue-kue, bahkan kembang rampai 7 warna yang macam-macam lagi aku tidak bisa ingat semua. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita. Berjalan di antara anak teraje. Celah antara anak teraje dan babu ini hanya cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita berjalan diikuti oleh 2 orang di belakangnya. Beriringan dari ujung awal sebelah sini sampai ujung akhir sebelah sana. Mereka berjalan bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita menghadapkan boneka cincong ke depan cermin yang dipegangi oleh asistennya. Lalu dia berkata, "Cincong juga harus disisir biar rapi rambutnya. Lihatlah, lihat!" Sabuk boneka ini dipegangi oleh kedua asistennya di sisi kanan dan sisi kirinya. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka, jak rujak ranti, kami jungjang kami lako, temu bumring Mandaliko. Lagu selesai dikumandangkan oleh sinden. Cincowong mulai bergerak-gerak, semakin lama semakin tidak beratur. Bayangkan, aku yang awalnya menghikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden jadi keheranan. Konon katanya itu adalah roh leluhur yang sedang memasuki boneka cincowong. Aku tidak percaya bagaimana caranya itu bisa masuk. Apa? Kalian bilang apa? Tidak, kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Aku masih terlalu kecil saat itu, tidak mengerti hal-hal yang semacam itu. Ya, namanya juga anak kecil toh. Tidak masuk akal buatku maksud itu. Sekarang, gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo. Waktu itu aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku iseng tomat kamit. Cincowong, cincowong, hulu canting awak bubu. Cincowong, cincowong, pala canting badan bubu. Tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihat, dia menyeringai. Matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir cincowong tidak akan bereaksi seperti ini. Tolong aku. Aku
seperti bisa mendengar boneka cincong itu berbicara. Kamu bocah, berani-beraninya mengolok-olok aku. Aku merapatkan badan pada kakak di dekatku. Sambil komat-kamit, aku memohon agar aku tidak dikejar-kejar cincong itu lagi. Nenek, tolong! Nenek yang berada di dekat halaman pun mendekati aku. Apa kamu yang lakukan? Kamu bicara apa? Percaya. Kamu harus percaya. Kamu tidak boleh mengolok-olok lagi cincong. Nenek, tolong aku. Usir dia dariku, jauhkan boneka itu dariku. Ampun, Nek, ampun. Ya, aku percaya. Maafkan aku, maafkan cincong. Ibu Nawita mengambil lagi boneka cincong itu. Kepala cincong yang terbuat dari batok kelapa lalu diberi hiasan dengan riasan. Lalu diberi baju warna kuning dan dipasangkan sampur di badannya, serta lehernya berhiaskan kalung kemboja. Situasi malam itu terasa sangat mistis. Kupikir tampilannya jauh lebih menyeramkan ketika boneka itu terus bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan saweran bunga kemboja yang dicampur dengan air, lalu diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan, hujan, hujan. Untung saat itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu aku kapok mengolok-olok lagi sesuatu yang sudah menjadi adat atau hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun bagaimanapun ada makhluk lain, dunia lain yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan. Ada ritual-ritual lain yang masih dilakukan oleh masyarakat kita, yang semakin hari semakin jarang pula orang melestarikannya dengan alasan zaman sudah modern. Segala sesuatu bisa diprediksi dan dipelajari secara keilmuan. Kita kembali bahas perempuan di TV ini saja. Kalian lihat bokor itu? Simbol itu ternyata biasa untuk dipakai meditasi. Beberapa orang menggunakannya untuk terapi pengobatan. Aku pernah ikut meditasi dengan simbol itu. Frekuensi di tubuh kita diselaraskan. Kata guruku, mungkin itu pula yang berusaha dilakukan oleh perempuan dalam TV ini. Dia bukan sedang memanggil hujan seperti Ibu Nawita dengan boneka cincongnya. Perempuan ini mengendalikan hujan. Dia meminta agar hujan berhenti. Hei, lihat! Ada pembalap menirukan gerakan pawang hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan punya keahlian khusus yang tidak bisa kita ketahui. Mungkin saja keahliannya itu diturunkan. Ibu Nawita di kampung nenek juga kabarnya merupakan keturunan dari Rantasi. Perempuan keras kepala yang mengajak penduduk desa untuk mencari mata air. Perempuan yang prihatin dengan keadaan penduduk desa sampai menggelar upacara ritual pemanggil hujan dengan media cincowong. Ada satu rahasia lagi yang baru ku ketahui beberapa hari yang lalu, sebelum nenekku meninggal. Ternyata nenek juga keturunan Rantasi dan menjadi punduh pernah dilakukannya sebelum digantikan Ibu Nawita yang dirasa jauh lebih kuat kebatinannya. Menurut bisikan batin yang diperoleh nenek, tahun depan aku yang harus menggantikan Ibu Nawita menjadi punduh.